Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 1 Maret 2026, pelajaran yang ke-10 di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Hikmat dan Pengetahuan Allah. Ayub bertanya, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Ayub 28 ayat 12. Paulus menjawab, di dalam Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Bandingkan dengan 1 Korintus 1 ayat 30. Jika kita memiliki Kristus, kita memiliki segalanya, bahkan segala kekayaan dan keyakinan pengertian dari tujuan hidup. Melaluinya, rahasia Allah yang mencakup seluruh rencana keselamatan telah dinyatakan. Bacalah Kolose 2 ayat 1-7. Apakah tujuan Paulus menulis surat ini? Kolose 2 ayat 1-7. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kata Yunani parakletosin berarti mendorong atau menguatkan. Kolose 2 ayat 2. Keinginan Paulus bukan hanya untuk membantu orang-orang percaya di Kolose untuk mengenali ajaran-ajaran palsu, tetapi juga untuk mempersatukan mereka dalam kasih Kristen. Bentuk kata kerja yang digunakan untuk kedua kata kerja tersebut menunjukkan keyakinan Paulus bahwa surat ini akan mencapai tujuannya. Namun ia memuji mereka karena tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kolose 2 ayat 5. Istilah Yunani taksis yang diterjemahkan sebagai tata tertib digunakan dalam perjanjian baru untuk merujuk pada peraturan imamat Harun. Tetapi Paulus menerapkannya untuk keteraturan gereja, termasuk di sini. Kadang-kadang ada kecenderungan untuk menganggap peraturan dan organisasi gereja hanya sebagai lembaga keagamaan tanpa makna teologis. Namun, dengan memberikan pedoman tentang ketertiban dalam ibadah serta menetapkan syarat-syarat bagi para penatua dan diaken, Paulus sangat berhati-hati dalam menjaga keteraturan gereja. Dengan cara ini, hikmat Allah dan ajaran Alkitab tetap terpelihara dan tersebar luas. Sebagai hasil dari ajaran yang benar yang telah diterima jemaat Kolose dari rekan-rekan Paulus, mereka memiliki keteguhan dalam iman. Iman mereka tidak dapat digoyahkan karena didasarkan pada fondasi Alkitab yang kokoh, yang jika dipegang teguh akan membantu melindungi mereka dari kesesatan yang disebarkan oleh para pengajar palsu. Bagaimanakah pengalaman Anda sendiri tentang perlunya keteraturan dalam kehidupan rohani Anda? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. He cannot fail, for he
Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hikmat dan pengetahuan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat diingatkan bagaimana Engkau menginginkan agar umat-umat-Mu dapat belajar banyak tentang Engkau dan dapat selalu dipersatukan ya Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu dapat tinggal di dalam hati kami masing-masing, dan kami dapat terus teguh dalam iman kami, dan kami dapat terus bersuka cita dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kasih-Mu kiranya menuntun kami agar kami dapat terus berakar di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Minggu 1 Maret 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.